Bayu menyerahkan makanan dengan tangan gemetar saat jari mereka hampir bersentuhan. Terasa dingin, bukan dingin biasa, dingin seperti menyentuh tanah kuburan. Selamat datang di Patok Corp TV, channel yang akan mengajarkan kisah-kisah gelap tentang malam kesunyian dan hal-hal yang seharusnya tidak kita temui. Malam ini jika kalian sedang lapar dan ingin memesan makanan, pastikan alamat tujuan itu benar-benar ada. Karena dalam kisah ini sebuah orderan makanan diantar ke tempat yang tidak dihuni manusia. Kisah ini berjudul Orderan Makanan ke Rumah yang Sudah Mati. Malam itu hampir pukul 12, jalanan kota basah oleh hujan yang baru saja reda. Lampu-lampu jalan redup dan angin membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Bayu, seorang tukang ojek online, masih menarik orderan. Helmnya belum ia lepas, matanya lelah, tapi ia butuh uang. Ting, satu orderan masuk. Pesanan makanan restoran warung nasi pinggir kota. Alamat tujuan Jalan Hutan Lama. Rumah kosong. Nama pemesan Ningsih. Bayu terdiam. Rumah kosong, gumanya. Namun karena aplikasi menunjukkan alamat valid dan pembayaran non tunai yang menerima pesanan itu. Setelah mengambil makanan, Bayu mulai menyusuri jalan menuju hutan. Semakin jauh, sinyal melemah, lampu jalan hilang. Satu persatu hanya suara serangga dan dedaunan yang terdengar. Motor Bayu tiba-tiba terasa berat, udara berubah dingin, napasnya terupap. Ini alamatnya benar, katanya. Di ujung jalan tanah berdirilah sebuah rumah tua. Catnya mengelupas, pintunya setengah terbuka. Di depan rumah tumbuh pohon besar dengan akar menjalar seperti tangan. Aplikasi berbunyi, Anda telah sampai di tujuan. Bayu turun, jantungnya berdetak kencang. Pesanan makanan ucapannya ragu. Tiba-tiba pintu rumah terbuka perlahan. Dari dalam gelap muncul seorang perempuan. Rambutnya panjang menutup wajah. Bajunya lusuh, basah seperti habis kehujanan. Kulitnya pucat kebiruan. "Mas, taruh saja di situ," katanya. Bayu menyerahkan makanan dengan tangan gemetar saat jari mereka hampir bersentuhan. Terasa dingin, bukan dingin biasa, dingin seperti menyentuh tanah kuburan. Bayu refleks menarik tangannya. Perempuan itu tersenyum, senyuman yang terlalu lebar. "Terima kasih sudah mengantarkan makananku. Aku sudah lama tidak makan," kata perempuan itu. Bayu berbalik cepat menuju motornya, namun ia menyalakan mesin. Saat menyalakan mesin, makanan itu jatuh sendiri ke tanah. Plastiknya robek, isinya bukan nasi, bukan lauk. Tanah hitam bercampur daun kering. Bayu menoleh ke arah rumah. Perempuan itu berdiri tepat di depan pintu. Kini wajahnya terlihat jelas. Matanya kosong, mulutnya hitam, dan lehernya miring tidak wajar. "Mas, kenapa lari? Bukankah pesanan sudah selesai?" Bayu menjerit. Ia menyalakan motor dan kabur tanpa menoleh ke belakang. Di spion ia melihat sosok itu berdiri di tengah jalan, melambai pelan. Ponsel Bayu berbunyi. Orderan selesai. Rating
bintang 5. Makanannya enak, terima kasih. Tangannya gemetar membuka profil pemesan. Ningsih, status meninggal 5 tahun lalu. Lokasi ditemukan rumah kosong di tengah hutan. Bayu berhenti di pinggir jalan. Ia muntah, menangis, tubuhnya gemetar. Sejak malam itu, Bayu berhenti jadi tukang ojek online. Karena ia tahu tidak semua pesanan makanan ditunjukkan orang yang masih hidup. Jika suatu malam kalian menerima orderan makanan ke tempat yang terlalu sepi, ke rumah yang terlihat sudah lama kosong, ingatlah satu hal, yang lapar belum tentu manusia. Saya pamit dan sampai jumpa di kisah horor berikutnya hanya di Patok Kerep TV.